dari 2024 Spring di map kita yang kedua, yaitu di Purgatory. Akan kemana? Bapak pilot Oh my God. Lihat dari arah pesawatnya teman-teman. Kira-kira kalau udah kayak gini siapa yang gak diuntungkan? Yang gak diuntungkan yang dimain di Crossroad lah. Iyalah, yang main di Crossroad nggak diuntungkan. Terus mungkin yang main di Marble Works nggak nguntungin juga buat mereka. Betul. Jauh banget Pak, dan ini pasti bakal singgungan dong. Harusnya bakal singgungan dan kalau kita lihat Onyx Olympus juga kali ini seorang Jack tidak memiliki banyak pilihan. Dia bingung juga harus melakukan apa karena Jack coba langsung naik ke daerah atas aja dan ternyata masih bisa mendapatkan 1 poin eliminasinya di sana. Ya. Dan pada akhirnya bakal dikomit balik oleh teman-teman dari Onyx Olympus dan ini membuat Onyx Olympus sendiri sudah kehilangan 1 playernya yang menurut gua menjadi kunci ketika untuk early game. Ya, ini 1 tukar 1 yang lumayan remis bisa aku katakan karena emang Onyx Olympus kan sebenarnya ngelutingnya di golf course intinya dulu tuh. Tapi kebetulan yang nyampe sana duluan adalah Pesaka dan itu bakal sangat merepotkan sekali. Onyx Olympus harus lebih versatile lagi, harus lebih fleksibel lagi. Dan kita akan saksikan POV lain di arah field sepertinya Bung Skyla. Yes, ada peperangan antara Tiger Wong Esports dan juga teman-teman dari EVOS Divine. Yang dimana keduanya harusnya memang sama-sama tidak bisa mendapatkan drop zone yang mereka inginkan. Dan EVOS sendiri dipaksa untuk bermain ke bagian field terlebih dahulu dan menyisakan 1 player untuk berada di bagian atas untuk setidaknya mendapatkan placement point. Dan oh my God. As you guys can see, Rasha keluar sedikit aja, kepala pun hilang langsung. Dan EVOS masih melanjutkan tren positif mereka di fase early game kali ini. Benar. Dan sayangnya ada pick off menuju ke arah gardu. Pesaka main tentunya tanpa pressure sama sekali kalau udah kayak gini. Tapi sambil kita comeback juga ke momen sebelumnya. Tadi kita bisa lihat gimana EVOS Divine kan sama-sama nggak nyampe ke arah mod host gitu ya kan. Betul. Dan ada juga yang lebih jauh yaitu satu tim Indostar nggak nyampe ke arah Crossroad. Dan Indostar menurut gua punya PR paling banyak di game Purgatory kali ini. Ya kalau kita ngomongin bentar lagi kan zona bakal bergerak tuh. Dan kalau misalkan zona udah bergerak juga mereka masih belum sampai di bagian Crossroad. Artinya mereka masih scrapping aja. Benar. Dan kalau mereka scrapping mereka nggak punya banyak resource yang bisa mereka gunakan juga. Sementara kalau lo lihat 11 detik dari sekarang zona udah mulai bergerak nih. Ya, zona udah mulai bergerak. RRQ bahkan udah melalui jembatannya. Jembatan kuning perbatasan antara Fair Brigades dan juga di Lumber Mill. Ini udah menuju ke arah Arsenal yang udah kelihatan tuh. Ada warna merah, ada warna kuning. Ada yang meledak-meledak tuh seperti ya buat Pangeran Dudes. Ada yang meledak yang sebelumnya udah dipakai sama teman-teman RRQ juga. Tapi seorang Dudes tidak langsung mengarah ke arah sana. Dudes lebih memilih untuk coba naik ke bagian atas dulu untuk setidaknya securing terlebih dahulu bagian campsite ya. Benar. Tapi di sisi lain juga tadi aku sempat dapat info. Nah ini nih aku maksud bakal ada chaos sesaat lagi. Ember Epsilon menuju ke arah tim Torat Bung Skyla. Yes, di mana Torat seorang North kali ini sudah mulai terdeteksi oleh lawannya. Tapi pembalasan pun bakal dirasakan. Tapi 1 tukar 1 tidak bisa terhindarkan lagi. A124 ya, Thrill of the Battle connect ke arah 1 player dan False. Dihujani oleh granat dari seorang Ikal. Cukup sekarang kali ini Rehan sudah mulai terlihat. Tapi sayangnya tidak mendapatkan hasil apapun. Kapten Darko coba untuk berpergian dari sebelah kanan dan kali ini 1 player sudah berhasil didapatkan oleh seorang Lozi dan False di sana yang harus ditumbangkan. Dan kali ini kondisi menjadi 4 lawan 3 tapi teman-teman dari MBR pun masih bisa mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan dan juga masih bisa menghidupkan temannya kembali. Darko coba untuk mundur sejenak, coba untuk mencari di mana lawannya berada karena Besto sudah berhasil ditumbangkan. Tapi Rehan delay Cici berhasil menumbangkan Darko di sana, Ajisman. Ini benar-benar jadi dilematis buat anak-anak MBR Epsilon. Tadi ada momen yang bagus banget bisa dieksekusi, tapi ketolongan sama Kapten Darko menurutku jadi big deal banget. Dan sekarang lu bisa lihat gimana akhirnya MBR Epsilon 1 persatu kehilangan personilnya, tapi masih ada seorang Rehan yang lagi-lagi selalu bisa diandalkan. Dan setidaknya MBR Epsilon belum kandas total, masih ada asa, tapi dengan adanya hitlist yang kayak gini, yang udah diaktifkan sama anak-anak dari RRQ Kazu, ini nggak bagus menurut gua. Apalagi kalau misalkan 1 player terakhir dari MBR itu gerak ke arah area Lumber Mill. Dan sambil kita lihat POV yang lain, di sini ada Bigetron Delta yang juga punya pergerakan rotasi yang agak berbeda Pak. Menyesuaikan dengan zona, kita tahu Bigetron Delta sering banget stay di tengah, main lambat Pak. Ya dan kalau lu lihat juga selalu opening fight, opening war yang dilakukan oleh Bigetron Delta justru lebih dari seorang Keong yang berada di sana. Keong selalu mendapatkan early point eliminasi. Jadi
menurut gua kalau kita mempertanyakan lagi dan lagi mentality seorang Keong udah nggak valid lagi. Oke. Berarti memang Berarti yang dipertanyakan sekarang mentality yang lainnya nih. terutama player yang baru. Nah. Itu ya. Iya. Nah, ini juga nih kan kemarin di sisa-sisa hari knockout stage Dewa United juga menyala sekali. Ya kan di point rush juga mereka survive sampai late game terus. Ini bisa menjadi satu acuan harusnya untuk grand final hari ini karena memang Dewa United yang aku lihat mereka punya fokus dan juga spontanitas yang lebih mantep. Apalagi di map-map yang lambat. Perlu kita ingat, ini Purgatory juga merupakan salah satu power map dari Dewa United ataupun bahkan roster Old Divine loh. Ya, tapi satu hal yang harus kita lihat lebih jauh lagi ketika permainan pasif seperti ini, apakah Dewa United bisa berbicara banyak? Nah. Itu yang kita tunggu nih. Karena memang Dewa United biasanya memang kesusahan ketika berbicara tentang timing, kapan mereka harus masuk dan juga kapan harus keluar dari combat yang mereka hadapi seharusnya. Benar. Apalagi ini kan harusnya benar-benar diperhitungkan. Tapi kalau ngomongin perhitungan, aku lihat sih di minimap nggak ada nih potensi-potensi gesekan untuk Dewa United. Karena TWE-nya udah bisa dikatakan ada di tempat yang berbeda. Ya kan, jadi mungkin kalau misalnya tim Torat bergerak lewat field, mungkin baru jumpa. Tapi notice nih Pak, Onyx Olympus sepertinya masih belum puas sama Pesaka yang tadi sempat bikin mereka rata Pak. Iya, dan kalau lu lihat justru sebenarnya Pesaka cuman memancing aja ya fight yang bakal terjadi. Malah Gardu yang kali ini berhasil di take down. Tapi Kiba berhasil mendapatkan panci di sisi lain. Gardu masih bisa diselamatkan, covering fire dari kejauhan juga masih cukup baik. Masih bisa dirasakan, seorang Volt kali ini berhasil menghidupkan satu tempatnya kembali. Gardu pun sudah mulai hidup lagi, tapi OB coba untuk menahan pergerakan dari seorang Kiba yang sudah cukup agresif. Kali ini Kiba coba untuk bertahan, dan White sudah mulai ter-take down. OB pun di sana harus di-take down oleh seorang Kiba. Dan ini akan menjadi satu hal yang tidak menyenangkan untuk teman-teman dari Pesaka karena pada akhirnya Volt pun harus tumbang. Hanya menyisakan satu player aja dari Pesaka kali ini. Nah ini emang mentalitasnya Onyx Olympus nih. Dia tahu betul kalau Kiba udah di depan, Gardu udah di posisi, Garenya sama JK ini udah tinggal kayak dari belakang kasih bantuan-bantuan di angle-angle yang udah nggak bisa dihandle sama Pesaka. Dan tadi gue nggak lihat Pesaka punya strategi yang kurang lebih sama untuk menjaga angle-angle yang nggak bisa dihandle sama Onyx Olympus. Onyx Olympus memang mereka punya pengalaman terutama di map golf course. Itu nggak bohong banget Pak. Asli kerasa banget penguasaan map mereka. Mereka tahu cara untuk mematikan langkah Pesaka yang tadi sempat bikin mereka kepusingan juga di Fast Early. Lebih ke arah knowledge-nya ya. Iya. Bener-bener kayak mereka tahu banget nih kalau fight di bagian sini harus melakukan apa. Dan sebenarnya Pesaka juga tahu siapa yang mereka lawan. Pesaka coba memancing menggunakan satu revival point yang mereka gunakan untuk seakan-akan satu orang. Itu. Ya kan? Itu. Tapi ternyata pas diturunin langsung Gardunya ke pick off, itu objektif udah checklist sebenarnya. Tapi sayangnya mereka benar-benar nggak bisa melakukan ending terhadap eksekusi yang sudah mereka ciptakan barusan. Satu percobaan yang mantap sebenarnya, Ya. ya kan? Udah oke banget secara mentality dari Pesaka, tapi Pesaka harus bisa memaksimalkan hal tersebut sambil kita lihat gimana Bigetron Delta kembali lagi ke Brasilia nih. Sempat tadi dia Jauh gerak ya kan? Keluar dari Brasilia, sekarang masuk lagi karena memang circle masih di sekitaran Brasilia. Sambil kita lihat sisa tim dan juga Elims dan juga live-nya tentunya teman-teman. Ada beberapa tim yang lagi nggak baik-baik aja kayak MBR Epsilon, Pesaka Esports. Di sini mereka tersisa sendiri aja dan oke, tembakan-tembakan mulai terdengar dari arah Bigetron. Mungkin itu merupakan tembakan peringatan menuju ke arah Tiger Wong Esports. Tapi oh my god, apakah ini? Apakah ini teman-teman? Apakah ini namanya Cinta? Waduh. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu buat di klip. Ya. Iya. Udah saling lihat kali ini. EVOS Divine sudah mulai diteriakan di arah belakang dari para caster yang sedang bertugas kali ini. Apakah ini bakal menjadi satu pertarungan epic fight? Battle of Anim. Battle Anim of the Year. Iya. Dari Dewa United yang akan bertemu dengan EVOS Divine. Oh, ini setup yang udah lagi disiapkan kayaknya untuk Force Major. Tapi oh wow, Rasha barusan notice. Di sana ada orang. Exactly. Dan ada
sebuah portal Wow. digunakan untuk langsung komit Muskela, let's go! And this is Dewa United akan berhadapan dengan Rivals Divine. 4 orang komit langsung ke arah dalam. Apa yang bisa dilakukan oleh kedua tim karena sebenarnya mereka masih mencintai satu sama lain. Ray harus ter-take down oleh seorang Bion di sana. Bion masih bisa berbicara banyak sementara Zero Five akan berhadapan dengan Aizgat di sana, tapi Zero Five tidak bisa berbuat banyak di sana. Sam berhasil mendapatkan seorang Aizgat dan kali ini menyisakan Abax dan juga Rasha yang udah cukup sekarang kali ini. Seperti sudah mulai melihat seorang Abax yang udah cukup sekarang, tapi Bion berhasil di-take down. Dan ini akan menjadi akhir harusnya, tapi sayangnya masih ada satu suntikan yang bisa digunakan dan oh my god, apa yang akan terjadi karena ini situasi 1 lawan 1. Rasha masih bisa berbicara banyak. Sam masih coba untuk melakukan dan Rasha baru saja menunjukkan ke abangnya Sam 13 kalau mereka anak muda bisa berbicara. Luar biasa sekali, Motivan berhasil mengkandaskan satu skuad Dewa United Apollo. wah, What an epic battle of invited. gila, gue sampai gak bisa bicara. Itu kayak sebenarnya udah ada kemenangan mutlak yang bisa didapetin sama Dewa United, tapi ternyata ada satu player yang menggunakan satu horizon berhasil menghidupkan kembali dan pada akhirnya itu membukakan celah untuk menghabisi Dewa United. Padahal opening dari Dewa United udah perfect banget tadi. Yes. Tapi memang sebenarnya winning condition harus kuakui memang lebih ke EVOS Divine. EVOS Divine yang udah tahu betul posisi-posisi Dewa United di mana. Makanya mereka tadi sedikit setup ke belakang, abis itu surprise attack dengan portalku, dan Bionnya mungkin bisa dapat satu. Tapi abis itu Bion udah nggak bisa backup ke teman-temannya. Benar. Itu. Dan pada akhirnya malah ke pick off satu persatu itu juga menjadi satu hal yang cukup mahal menurut gua. Itu Pak. Padahal ya. mereka udah unggul 2 dari segi jumlah gitu kan. Betul. Tapi nggak bisa dimanfaatin. Ditambah ada momen di mana Regi 05 pas kontak lawan Aimgat. Aimgatnya tenang banget. Regi jump shot ke atas ngelewatin beberapa kali miss. Tapi Aimgat tetap tenang, dia tetap charge saja shotgunnya. Sampai akhirnya Reginya misplay, udah mati langkah. Dan Regi kalah kontak tadi. Iya, itu sebenarnya bakal dipunish, benar-benar akan menjadi kemenangan ketika Zero Five-nya nggak kalah kontak. Iya, itu. Harusnya itu bakal menjadi kemenangan mutlak karena pada akhirnya mereka udah dapetin 3 bahkan di bagian early fight-nya barusan. Dan kali ini penumpukan masih terjadi lagi. Torat akan bertemu dengan teman-teman dari Rivals Divine di sana dan ini akan menjadi fight yang sangat luar biasa. Yap, nggak bisa dipungkiri. Ini udah masuk ke arah last game juga. Ditambah circle juga geser ke belakang. Tadi ada Emerald Epsilon juga. Dan juga Bigetron Delta sayangnya harus kandas. Dan ini dia. Udah sama-sama sekarang. North. Dan itu dia. North masih bisa dapetin Aimgat. Tapi kalau dalam jangkauan bakal coba langsung di-jump shot. North berhasil dapetin Rasha. Agak fatal untuk EVOS. Tapi masih ada Abax sama Ray. Kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Dari arah Abax. Cukup tenang dulu sejenak. Tapi ada tembakan dari kiri. Ray dapat satu. Yaitu Kapten Darkol. 3 orang sisanya. Dan dari kejauhan ada Genesis Dogma. Apakah EVOS Divine harus berhenti sampai sini aja? Dudes juga di sisi lain berhasil dapetin Lim dari Indosan. Dan Ray masih harus tenang dulu. Coba menggulung diri dengan medical kit. Dan juga menutup dirinya dengan sebuah glual. Karena memang zona sudah tidak bersahabat lagi dengan Skylar. Ya, harus bergerak segera mungkin 9 poin eliminasi yang mereka dapatkan kalau harus terhenti di langkah mereka di posisi yang 9 ini bakal sangat tidak menguntungkan mereka, tapi Dudes once again menunjukkan play yang sangat luar biasa dan tidak pernah ada habisnya Ajis Flair. Tadi saya speechless juga Pak. Lihat notif kill Azril dapetin 3 pick off Pak. Itu Azril juga nggak kalah ngeri tuh di seberang POV dari RRQ Kazu. Gitu ya kan, pas lagi ada POV Dudes. Tapi Motivan sayang sekali. Nyaris mendekat di angka keramat lagi. Dan kita lihat ini dia, Morph Team akan berjumpa dengan lawannya Onyx Olympus kali ini dengan 10 poin eliminasi. Onyx Olympus harus benar-benar fokus, tapi kita bisa lihat udah ada sebuah bidikan dari Gare menuju ke arah Morph. Setengah darah 2 player dari Morph udah hilang. Bukan cuma langsung dia begitu aja. Dan sangat jenius sekali Gare. Jaga angle belakangnya. Di sisi lain Genesis Dogma harus dihabisin sama RRQ dan juga tim Torat. Masih ada Morph Team di sana yang udah standby dan udah cenderung terpojokan. Buk Skyla, let's go. Yes, masih coba untuk ditahan tapi RRQ pun sudah mencoba mendekat ke arah peperangan yang sedang terjadi. Mereka sudah melihat di sebelah kanan ada Torat, di bagian tengah ada Onyx. Mereka harus memilih, mereka harus dengan cepat memutuskan untuk bergerak ke arah mana. Tapi menurut gue ini adalah hal yang harus mereka lakukan. Mereka harus masuk ke bagian pertahanan yang sudah dimiliki sama
Morse. Kalau mereka naik ke atas, mereka bakal jadi bulan-bulanan Ajis Fan. Iya. Ini juga ngomongin bulan-bulanan sepertinya RRQ kayaknya mau coba fokus ke arah sebelah kiri dah. Ini dia, Battle of Core Team versus RRQ Kazu. Tapi fokus RRQ Kazu juga masih randomize banget. Dia coba staking kanan sekarang, coba nembak menuju ke arah kanan yang mana masih ada Torat yang mau coba turun ke arah bawah. Tapi lo lihat gimana Abai dan juga Kapten Legal terus dapetin dua playernya. Dan ini menjadi benar-benar dilematis dan menjadi tragis untuk tim Torat karena Ikal. Gua rasa nggak banyak yang bisa dia lakukan untuk saat ini Bung Sky lah. Yes, Ikal coba untuk bertahan aja sambil digigit zona. Begitu juga dengan Onyx yang sudah mulai terlihat. Kali ini Gare masih bisa mendapatkan seorang Jojo. Tersisa 4 tim Itu dia. dan tersisa 12 orang yang masih hidup. Kali ini 4 lawan 4 lawan 4. Nah. Sudah mulai terlihat juga dan Torat harus tumbang di posisi keempat. Sementara RRQ Kazu masih cukup dominan. Masih cukup memberikan konstan damage dari arah jauh kali ini. Ajis Fan. Yap, Razor. Oh, Razor! Kelihatan kamera, Razor! Jangan diulang, Razor! Untungnya masih ada jeda waktu, tapi Onyx gak bakal kasih waktu itu. Dan lo lihat gimana Kardu dapetin Dus dan juga Razor. Langsung dihabisin begitu saja. Ini benar-benar mengerikan, malah menjadi senjata makan untuk RRQ Kazu. Di saat yang bersamaan, Morteam juga bakal gak biarin itu terjadi. Mas ke depan, Azriel dapat satu. Gare dapat satu lagi. Tiro dikadangkan. Apa yang masih dapat? Gare langsung confirm ke arah Tiro. Dan Mahal di sana udah gak ada kesempatan untuk kabur. No way to run. Onyx Olympus bakal menjemput kemenangan mereka sesaat lagi. Dan sisa satu orang aja dari RRQ yaitu Abai versus Jack, Gardu, dan Gare. Kita lihat apa yang akan dilakukan sang Predator nomor stage kita. Karena Abai udah cenderung terpojok, Pertalgo ke belakang. Mau coba di kontak. Gardu sekarang. Low HP, one moment situation. Masih bisa di-secure dan ini dia ternyata Buya. Ujung Onyx Olympus. Onyx Olympus berhasil mendapatkan Buya dan juga 16 poin eliminasi mereka. Dan semata-mata hal tersebut adalah karena